Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grafis, Microsoft pada 5 Oktober 2021 lalu telah merilis Windows 11 ke sejumlah penggunanya. Dengan rilisnya Windows 11 ini, tak kebanyakan pengguna setia Windows langsung upgrade versi Windows mereka dari Windows 10 ke Windows 11. Nah, untuk kamu yang belum upgrade ke Windows 11 ini, sepertinya perlu tahu dulu nih, ada fitur terbaru apa aja sih dalam Windows 11 ini? Dan untuk kamu yang sudah berada di Windows 11, bisa langsung cobain fiturnya. Kita ke fitur yang pertama, Dark Mode. Fitur ini sudah ada sejak di Windows 10, dan ternyata Dark Mode ini sepertinya akan selalu ada karena di beberapa mata pengguna dapat memanjakan mata menjadi lebih nyaman. Untuk mengaktifkan Dark Mode ini, langsung saja ketik di Windows pencarian Dark Mode. Lalu pilih Turn on Dark Mode for Apps. Bisa pilih bagian Choose Your Mode dan pilih Dark. Fitur selanjutnya, membuka Task Manager. Di versi Windows 10, untuk memunculkan Task Manager itu bisa klik kanan pada taskbar dan pilih Task Manager. Namun kalau kita coba di Windows 11, menu itu sudah tidak ada, hanya ada pilihan taskbar settings. Lalu untuk memunculkan Task Manager di Windows 11 ini adalah dengan menekan Windows X, dan kita bisa melihat menu Task Manager di sini. Untuk cara lain membuka Task Manager, kita bisa menekan Ctrl Alt Del dan pilih Task Manager. Selanjutnya adalah fitur screenshot. Untuk fitur screenshot di Windows 11 ini kurang lebih penggunaannya sama sih ya, kayak di Windows 10, tapi aku perlu sampaikan aja lah ya, barangkali ada yang belum tahu nih. Jadi nggak usah nginstal aplikasi eksternal untuk melakukan screenshot. Caranya bisa menekan tombol Windows dan print screen, lalu akan tersimpan di folder picture. Atau bisa menekan Windows Shift S untuk memilih area screenshot secara manual. Dan kalau kita klik pada panel notifikasi, kita bisa mengeditnya seperti menambahkan stabilo atau mencoret-coret dan sebagainya. Lalu fitur selanjutnya adalah Cleanup Recommendation. Fitur ini akan merekomendasikan kita untuk menghapus berkas-berkas yang sudah tidak digunakan. Untuk cek fitur ini, kita bisa ketikkan saja Storage di Windows pencarian. Lalu pilih Storage Settings, dan pilih Cleanup Recommendation. Lalu tinggal pilih aja file-file yang sekiranya ingin kamu hapus. Lalu fitur selanjutnya adalah Install Android. Untuk fitur ini sebenarnya kita tinggal menunggu aja ya tanggal rilisnya, agar ketika kita pakai Android nanti di Windows 11 itu udah optimal. Tapi untuk kamu yang sudah penasaran nih dan pengen tahu isinya kayak gimana, kamu bisa ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, download terlebih dahulu Magisk WSA. Ketikkan di Google pencarian Magisk WSA. Lalu klik pada yang GitHub. Klik pada tab Action. Lalu pilih Build WSA, lalu tinggal pilih Artworks Windows yang kamu pakai. Dan tunggu hingga download dan selesai, lalu ekstrak file yang sudah kita download. Cari file bernama install, dan klik kanan, lalu pilih Run as Windows PowerShell. Tunggu hingga selesai, dan kita bisa langsung login menggunakan akun Gmail kita. Fitur selanjutnya adalah kelola taskbar. Klik kanan, lalu pilih taskbar setting dan atur deh di sini. Kita bisa menyembunyikan item atau memunculkan item. Selanjutnya adalah multitasking dan snap. Yap, aku yakin kamu udah pada tahu sih ya, kalau ingin beralih ke aplikasi lain, kamu tinggal tekan Ctrl Tab untuk menampilkan aplikasi yang sudah terbuka. Dan Windows Tab untuk menampilkan aplikasi yang sudah terbuka juga, tapi beserta desktopnya. Kamu juga bisa merapikan Windows dengan tarik title bar ke pojok kanan atau ke kiri. Dan pada Windows 11 ini, kita bisa mengarahkan mouse ke icon Restore dan tinggal pilih layoutnya. Selanjutnya adalah menu klik kanan. Nah, kalau kita klik kanan di File Manager, kita nggak lihat tuh menu yang banyak banget di Windows 10. Untuk caranya, kita bisa klik kanan, lalu Show More Option.
atau bisa menekan shortcut Shift plus F10. Fitur selanjutnya adalah voice typing. Fitur ini sayangnya belum bisa di bahasa Indonesia sih ya. Tapi untuk kamu yang pengen cobanya bisa menekan Windows H dan kamu bisa cobain menggunakan bahasa yang tersedia. Fitur selanjutnya adalah Edit Quick Settings. Untuk ini simple aja, barangkali kamu pengen ngatur icon-icon yang ada di sini, kamu bisa klik aja tuh icon pensil dan atur sesuai kebutuhan. Atau untuk shortcut ke panel ini, kamu bisa menekan Windows A. Selanjutnya adalah mengelola jendela menggunakan touchpad. Ini khusus buat pengguna laptop ya, yang ada touchpadnya. Dan di Windows 10 ini juga bisa digunakan kok. Swipe ke atas bawah menggunakan 2 jari untuk scrolling, swipe ke bawah menggunakan 3 jari untuk minimize semua jendela, dan swipe ke atas untuk melihat semua aplikasi yang sudah terbuka. Dan kalau kita geser tanpa melepas 3 jari ini, kita bisa memilih secara langsung aplikasinya. Lalu kita juga bisa tap menggunakan 4 jari untuk memunculkan panel notifikasi. Lalu tap 3 jari untuk memunculkan jendela Windows. Dan untuk beralih ke desktop, kita bisa menggunakan 4 jari, swipe ke kanan atau ke kiri. Lalu fitur copy paste. Fitur ini juga udah ada sih di Windows 10, tapi aku perlu sampaikan aja lah ya. Kamu bisa copy beberapa kali, teks maupun gambar. Ingat, beberapa kali, bukan banyak ya. Beberapa kali sama banyak itu beda. Kalau kita sudah copy, dan untuk paste-nya, kita bisa menekan Windows V. Dan kita bisa melihat ada list teks atau gambar yang sudah kita copy tadi. Dan itu aja fitur-fitur yang bisa aku sampaikan yang menurutku bakal sering dipakai. Untuk fitur-fitur lainnya mungkin aku akan sampaikan nanti ya. Nah, boleh dong komentarnya kamu udah tahu fitur apa aja nih dari video tadi atau yang gak ada di video tadi. Terima kasih.